if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Ini video kedua hari ini. Jadi ini gue baru gue baru selesai nonton pertandingan yang akan gue bahas, yaitu pertandingan antara Bali United berhadapan dengan Visaha di lanjutan AFC Cup. Ya, jadi di grup G itu sebelum pertandingan ini Bali itu ada peringkat pertama. Visaha juga menang lawan Kaya FC. Oke, jadi kita mulai dulu dari starting lineup. Bali itu main dengan ya praktis squad terbaik. Ada Spasojevic, Privat Mbarga, ada Ivan Jaya, Eber Besa, Brawanuri, Ramdhani Lestaluhu, Ricky Fajrin, Tupamahu, Pacheco, Imadi Andika, sama Nadeo. Kurang lebih sama lah. Dan by the way, memang gue jujur, gue aja tidak pernah dengar ya nama klub Visaha ini, dan setelah gua search bahwa dia ini peringkat 4 di Liga Kamboja ya. Dia lolos ke AFC Cup karena dia juara piala ininya, piala liganya lah istilahnya, bukan ya piala liga, karena ada biasanya liganya dengan piala turnamen gitulah. Nah, cupnya itu. Nah, di situ mereka menang. Tapi di liganya, di Kamboja Premier League itu mereka di peringkat 4. Oke. Terus ya kalau gue lihat di babak pertama praktis memang Bali mencoba untuk menguasai pertandingan, karena untuk informasi memang di grup G ini mainnya semuanya di Bali ya, semuanya di Stadion Iwayan Dipta, dan itu menguntungkan sebenarnya untuk Bali United, mengingat tentu saja dukungan dari supporter akan sangat full dan mereka tidak perlu banyak adaptasi. Harusnya sih Bali bisa dengan baik mampu memanfaatkannya. Ternyata mereka bisa cetak gol memang di menit 9 lewat sebuah kesalahan juga dari back dari Visaha. Habis itu mulai kendor dan bisa disamakan kedudukannya di menit 17 oleh pemain dari Visaha, Paulo Victor. Ya, habis itu Bali lebih keluar, lebih mencoba untuk melakukan tekanan, tapi gue melihat agak aneh ya. Bali yang biasanya juara Liga 1 juga, terkenal dengan permainan atraktif, pemain-pemain yang bagus juga, tetapi gue melihat di pertandingan kali ini agak monoton serangan dari Bali. Terlalu banyak crossing yang sangat terbaca, sangat mudah terdeteksi, sangat mudah ditahan oleh pemain-pemain dari Visaha, dan memang mungkin dari 100 crossing yang nyampe cuma 10. Itu pun nggak jadi shot semua, nggak jadi shot yang berbahaya semua. Babak pertama malah di comeback di menit 45. Sebenarnya lu ketinggalan 2-1 di babak pertama nggak ada masalah, lu masih bisa kejar asal lu punya motivasi, punya fighting spirit yang lebih di babak kedua. Tetapi apa yang terjadi? Justru kebobolan ketiga menit 63, kebobolan lagi menit 55 dulu, terus 63. Praktis lu ketinggalan 4-1, mental lu drop. Walaupun Bali habis itu ya mereka tetap mengambil inisiatif lah, karena mereka butuh gol. Tetapi nggak ada bahaya-bahayanya sama sekali. Ujung-ujungnya crossingnya nggak nyampe sama sekali. Spaso bermain sangat buruk. Gue tidak salahkan dia juga. Mungkin ada satu momen dia mungkin ada 1-2 momen di mana dia memang buruk, tetapi dia juga tidak banyak dapat supply. Dia tidak banyak dapat crossing yang dia inginkan sebagai real striker. Privat siapa di kiri, Irfan Jaya, terus ada Nofri kan babak kedua, itu juga tidak bisa memberikan supply yang diinginkan oleh Spasojevic. Dari fullback nggak usah diharapin. Gue lihat crossingnya Ricky Fajrin itu mungkin dari 10 crossing itu 1 yang nyampenya pun ke penonton. Sisanya itu amburadul, keblok lah, powernya kurang lah, akurasinya ngawur lah, ngincer pala teman di mana, crossingnya kemana, jadi nggak bisa diharapin sama sekali. Jadi kalau gue mau salahkan Spaso juga tidak fair, karena Spaso pun tidak dapat banyak. Hampir semua bermain sangat buruk. Pacheco main buruk, Brawanuri main buruk, Eber Besa juga tidak terlalu terlihat, tidak seperti biasanya. Justru yang gue lihat Visaha ini bermain lepas. Visaha
tim yang sama sekali gue denger aja nggak pernah. Baru di pertandingan kali ini, klub nomor 4 di Kamboja, mereka main lebih lepas, lebih fluid bermain. Mereka tenang menguasai bola, bahkan mereka juga bisa memainkan kombinasi-kombinasi umpan-umpan pendek yang tidak bisa dilakukan oleh Bali United. Bahkan kalau kalian dengar itu beberapa kali komentator dari stasiun TV yang menyiarkan itu bilang bahwa kalau begini terus sepak bola Indonesia ini bisa terkejar dan bisa semakin tertinggal oleh negara-negara Asia Tenggara lainnya. Dan gue sangat sepakat melihat parameternya itu sudah jelas bahwa Bali United ini juara Liga 1 Indonesia melawan peringkat 4 loh. Peringkat 4 Liga Kamboja. Liga Kamboja itu gue nggak tahu, mungkin 7 peringkat di bawah kita. Bener-bener udah buruk lah, kasarnya seperti itu. Itu pun kita masih dibantai 5-2. Ini hal yang sangat memalukan, patut dievaluasi. Dan ini gue baca statistiknya, gue nggak tahu benar apa enggak, pokoknya gue lihat di Google, shotnya itu sampai 18 dari Visaha. Bali itu 15, on target 9 dan 5. Jadi mereka pun sebenarnya lebih banyak peluang. Jadi murni bukan karena, gue tidak kritik karena menang kalahnya, bukan karena bantai skornya apa enggak, tapi secara permainan pun kita melihat bahwa Visaha ini jauh lebih baik daripada Bali. Bali ini benar-benar tidak bisa apa-apa pada pertandingan kali ini. Gue juga nggak ngerti. Nadeo bisa kebobolan 5, tapi kalau disalahin Nadeo, lini pertahanan juga begitu rapuh. Ricky Fajrin Wijaya ini sering sekali dieksploitasi oleh terutama nomor 8 mereka tuh orang Korea, gue nggak tahu siapa. Itu berkali-kali pindah, pemain yang nomor 8 ini selalu bertukar posisi, mobile sekali, melebar masuk ke dalam, membuka ruang, selalu melakukan pergerakan-pergerakan yang membuat lini pertahanan dari Bali United ini sangat kesulitan. Dan sampai menit-menit terakhir mereka mampu memperkecil 4-2, habis itu justru mereka kebobolan lagi. Mau melakukan segala cara pun sudah terlambat kalau menurut gue dari Teko. Ini yang gue agak sayangkan ya, bahwa Bali United yang kita kenal sebagai salah satu tim terbaik di Liga Indonesia, yang berasal dari Indonesia, justru kena bantai seperti ini oleh tim dari Kamboja. Kalau tim dari Thailand, Malaysia gue masih paham, tapi kalau tim dari Kamboja ini suatu hal yang sangat mengejutkan, sangat membuat bertanya-tanya apa yang terjadi terhadap Bali United. But ya mereka masih punya peluang ya, kalau nggak salah itu mereka sekarang ada peringkat 2, runner up. Yang masalah ini kan sebenarnya adalah selisih gol ya. Kalau mereka mau lolos kan diambil dari 3 grup itu cuma 1 runner up ya. Jadi kalau mereka mau lolos ke babak selanjutnya, mereka harus memperhatikan sekali yang namanya selisih gol. Lawan Kaya FC nanti, Kaya FC ini asal Filipina. Itu mereka harus all out lah, mati-matian lah istilahnya seperti itu. Dan KFC ini di liganya itu bermain di liganya itu peringkat 5. Jadi hebat ya, kita lihat aja nanti bagaimana kelanjutan dari Bali United yang kalau gue lihat ini sangat mengecewakan. Bukan karena kalah 5-2, tetapi dari permainan pun sangat-sangat mengecewakan. Ya, sangat beberapa kali momen Visaha itu bahkan sampai benar-benar kayak mempermainkan Bali United. Mohon maaf ya. Kayak digocek-gocek, main passing pendek, skill individu dikeluarin semua ya. Gue lihat udah males lah. Kalau menit 60 ke atas itu gue udah males nonton. Karena benar-benar udah kelihatan Bali ini udah tepar lah istilahnya di lawan Visaha. Oke, segitu dulu. Semoga nanti di pertandingan terakhir Bali bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik daripada pertandingan kali ini. Dan kita dukung terus tim Indonesia yang berlaga di AFC Cup, yaitu Bali United dan juga PSM Makassar. Salam sepak bola.